dari state of the art methods peneliti 5 tahun terakhir, apakah Anda bisa mencarikan saya riset gap yang bisa saya ambil untuk disertasi saya? Dia berikan saya riset gap-nya sama literatur review yang ada di bawah. Jadi kita itu bahkan riset gap aja bisa milih. Ini yang agak di luar dugaan saya. Coba pakai deep learning. Jadi dia kayak pembimbing saya yang ngasih ide ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini itu kita akan melanjutkan, kalau Bapak Ibu sekalian nanti ngecek YouTube saya yang serial tentang riset metodologi, kita hari ini akan diskusi ternyata kita itu bisa dibantu aplikasi-aplikasi yang sekarang berbasis AI untuk melakukan penelitian. Jadi nggak hanya tentang penulisan ilmiah, nggak, bahkan mulai dari penentuan topik dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan dengan ini, yang ngerjakan skripsi nanti bisa lebih cepat, yang ngerjakan tesis atau disertasi untuk S2 dan S3-nya juga lebih lancar, termasuk urusan publikasi dan seterusnya. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan ketika kita melakukan penelitian dengan dibantu oleh AI Power Apps. Itu nggak hanya ChatGPT ya Bapak sekalian, ada banyak banget ternyata AI Power Apps yang bisa kita pakai ketika kita melakukan penelitian. Nama saya Romi Satriwahono. Saya akademisi yang kemudian terjun ke bisnis. Cara berbisnis saya juga gaya akademisi gitu ya. Saya coba mencari masalah gitu ya, kayak jenengan semua ngerjakan skripsi, tesis atau disertasi, itu cara saya berbisnis. Ketika kita berbisnis tentang enterprise architecture misalkan gitu ya, saya cari dulu masalahnya apa, state of the art-nya, terus kemudian saya pecahkan masalah itu yang berbeda dengan orang lain atau berbeda dengan yang ada sekarang, state of the art methods. Jadi ada state of the art problems, state of the art methods gitu ya. Nah, kemudian itu yang saya buat solusi yang nanti kemudian saya jual as services gitu modelnya. Nah, nanti akan saya ceritakan juga gaya peneliti itu kayak gimana. Beberapa hasil penelitian saya itu kemudian saya kemas dalam bentuk framework yang sekarang tersebar kelompok-kelompok bidang ilmu yang ada di Brandmatics kemudian gitu ya. Jadi kayak Mas Karno itu yang bagian yang software engineering, terus kemudian nanti ada Mas Mulyana yang urusan data science, terus kemudian yang Mas Risa yang business process management dan seterusnya gitu ya. Itu keping-keping yang nanti solusi kita di Brand Devs itu jadi framework untuk digital transformation, dan ini sudah kita terapkan di berbagai tempat di Indonesia, baik kementerian, BUMN swasta, ataupun universitas. Sudah setahun terakhir ini kita bantu UGM juga untuk mereform UGM, basis pendekatan kita juga enterprise architecture. Saya masih reviewer juga di beberapa jurnal ISI Scopus Index, Elsevier itu saya masih reviewer di IST, JSS, terus kemudian Springer itu ada Software Quality Journal, ada Software Practice and Experience, Science, Akta Press, karena beberapa pekerjaan saya berhubungan dengan software defect prediction itu pakai NASA MDP dataset, makanya ada beberapa jurnal-jurnal yang NASA yang kebetulan saya juga jadi reviewernya. Nah, keping-keping penjelasan saya yang lebih detail nanti kalau untuk urusan riset metodologi nanti di playlistnya yang riset metodologi. Kalau yang urusan enterprise architecture, pilih playlist enterprise architecture. Kalau yang pengen belajar tentang data science, ada playlist lengkap komprehensif tentang data science gitu ya. Jadi model YouTube saya bukan cuma 5 menit, 10 menit, enggak, komprehensif, 1 jam kayak Bapak Ibu dengerin mata kuliah semester pendek gitu ya. Jadi kalau riset metodologi, nah nanti tinggal playlist riset metodologi, nanti urut dari atas tinggal diikuti, itu sudah saya urutin dari playlist paling atas itu. Kalau pengen lebih komprehensif tinggal diurutin. Nah, hari ini kita bahas AI powered apps yang bisa bantu kita untuk melakukan penelitian. Ada 3 hal yang hari ini kita diskusikan. Yang pertama, AI itu makhluk apa sih? Nah, ini saya pengen membuat batasan dulu, kita definisikan dulu sebenarnya AI itu makhluk apa, dan sebenarnya sekarang lagi rame ChatGPT ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya AI itu sudah dipakai di berbagai tempat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian masuk ke Elsevier atau Science Direct ya, itu beberapa sudah menggunakan AI yang sederhana. Mereka mengcluster atau Scopus misalkan membuat clustering. Kenapa kok kalau ada penulis paper masuk ke sebuah jurnal terus kemudian risetnya dekat dengan saya, kemudian dilarikan ke saya as a reviewer gitu, itu karena memang ada model NLP yang dipakai di sana, ada model clustering dari topik yang dipakai di sana. Jadi sebenarnya sudah
menggunakan AI sejak lama, cuman booming sekarang ChatGPT itu kenapa jadi booming banget? Nanti saya jelaskan. Ada hal yang dulu lama butuh energi banyak kita lakukan, muncul satu orang yang kemudian membuat paper yang itu jadi pembeda sejak tahun 2017, makanya lahirlah kemudian NLP yang lebih ringan, lebih cepat. Nah, yang sekarang dipakai oleh ChatGPT, terus kemudian Bard di Google dan seterusnya. Jadi pertama, fields, bidang dan aplikasinya saya jelaskan dulu. AI itu makhluk apa, baru kemudian riset itu tahapannya seperti apa toh? Nah, saya mulai dari tahapan penelitiannya. Riset itu tahapannya kayak gimana? Siklusnya kayak gimana? Mulai dari penemuan masalah, penentuan masalah penelitian, sampai kemudian publikasi. Yang mana yang bisa dibantu oleh AI powered apps ini? Setelah tahapan penelitian saya jelaskan, nah, yang mana yang bisa dan mana yang enggak, yang boleh kita lakukan, dan yang nggak boleh kita lakukan, atau memang nggak bisa kita lakukan. Itu saya bahas di yang ketiga. Nah, saya mulai sekarang dari yang pertama. Jadi ceritanya gini, Pak Wisla. Jargon AI itu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, itu rame sekarang. Kalau kita kembali ke definisinya si Stuart Russell, AI Modern Approach, yang itu jadi buku teks standar yang kemudian mendefinisikan dengan clear makna dari Artificial Intelligence. Nah, si Stuart Russell sama Peter Norvig itu, dia ngomong bahwa AI itu disiplin ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari metode untuk mengembangkan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya butuh kecerdasan manusia. Kemudian si Russell sama Norvig itu membuat sub bidang AI, satu, pembelajaran mandiri, nah lihat nih, atau kemudian kita sebut dengan machine learning, pengolahan bahasa alami, natural language processing, pengenalan suara, gambar, video, itu kemudian kita kenal dengan speech sama computer vision, termasuk di dalamnya image processing, perencanaan dan optimisasi, planning sama optimization. Jadi sebenarnya AI itu nggak hanya urusan machine learning, nggak hanya urusan mendeteksi plat nomor kendaraan, itu image processing, atau kalau video nanti masuknya ke computer vision, tapi juga bagaimana sebuah kata, kalimat itu bisa diterjemahkan, pola dari kalimat itu bisa digenerasi, itu natural language processing namanya, yang juga masuk AI. Itu ketika kita membuat planning, mengoptimisasi sesuatu. Saya punya gudang, saya pengen masukkan barang-barang saya ini ke gudang, padahal barangnya beraneka ragam. Nah, mengoptimisasi gudang itu supaya menerapkan algoritma yang beraneka ragam barang saya ini bisa masuk ke dalam gudang yang volumenya sebenarnya sama, planning sama optimization. Terus kemudian, nah rumahnya nanti, rumah-rumahnya, sistem cerdas itu jadi rumah. Apa yang sudah kita dapatkan pola pengetahuan di machine learning, itu kemudian kita masukkan ke dalam expert system. Di dalamnya nanti ada perbedaan pendapat dari para ulama-ulama AI ya, bahwa expert itu sebenarnya nggak layak untuk mesin. Mesin itu intelligent system namanya. Nah, kemudian berkembang expert system vs intelligent system. Tapi itu sebenarnya ngomongin hal yang sama gitu ya, cuman memang kalimat yang dipakai atau kata yang dipakai berbeda. Nah, terus kemudian hasil dari machine learning, NLP juga dipakai untuk kita bisa membuat robot misalkan. Nah, makanya expert system, robotik, itu rumah-rumah yang bisa kita pakai, di mana di dalamnya itu kita bisa menggunakan machine learning, bisa menggunakan NLP, bisa menggunakan speech recognition, bisa menggunakan image processing atau computer vision. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau ditanya, saya pengen riset tentang AI, itu banyak. Deteksi plat nomor kendaraan, deteksi wajah manusia, itu semuanya masuk ke dalam bidang besar yang namanya AI. Kalau kita lihat kira-kira sub bidangnya, pembelajaran mandiri, natural language processing atau pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, pengenalan gambar, atau pemrosesan gambar, atau pemrosesan video. Yang gambar sering disebut image processing, yang video sering disebut computer vision, optimization, dan rumahnya nanti bisa jadi sistem cerdas atau intelligent system, atau bentuknya robotika. Itu secara umum definisi yang agak clear. Nah, sekarang kita bedah satu persatu, meskipun nggak semuanya ya, nanti jadi malah course-nya course AI. Kapan-kapan nanti saya jelaskan. Machine learning itu sederhana konsepnya. Pembelajaran mandiri, jadi komputer itu seperti manusia, dia bisa belajar asal datanya cukup. Makanya basisnya adalah dataset. Sebenarnya dataset ini bisa terstruktur atau tidak terstruktur ya. Nanti kalau tidak terstruktur, diolah pakai text processing untuk supaya terstruktur, baru kemudian kita masukkan ke machine learning algorithm jadi pengetahuan. Konsep besar building block dari machine learning itu seperti ini. Jadi dataset saya olah pakai algoritma, keluar pola. Ini konsep dasarnya, dan basis algoritma itu sama kalau kita belajar tentang data science ya. Sebenarnya jadi basis dari machine learning algorithm itu pasti klasifikasi algoritmanya, kalau nggak saya mengestimasi, mengforecast, mengklasifikasi, mengcluster, atau mengasosiasi gitu ya. Basisnya tetap dari sini,
tergantung nanti datanya itu terstruktur itu ada baris, ada kolom, table gitu bentuknya. Tapi kalau tidak terstruktur, kalimat kita, dokumen yang kita tulis, status yang kita posting, itu semuanya unstructured dokumen. Jadi sekali lagi, ketika kita masukkan ke machine learning, mau structure atau unstructured, kalau structure bisa langsung kita olah, kalau unstructured dibuat semi-structure dulu, terus kemudian kita olah pakai machine learning, lahirlah pola. Nanti yang sedikit membedakan antara ML sama NLP, itu sebenarnya polanya language model kalau yang NLP gitu sebenarnya, tapi konsepnya sama. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat materi saya atau course saya yang tentang 5 peran data science ya, mirip ya. Bahwa, nah linknya ada di sini. Structure dokumen, atributnya, ada atribut, ada kelas gitu ya. Kalau atributnya itu numerik dan kelas atau labelnya itu numerik, kita sebut estimasi. Atributnya numerik, kelasnya numerik, dan ada time series-nya, itu kita sebut forecasting. Algoritmanya sama-sama ngurusi atribut dan kelas numerik, itu linear regresi, support vector machine, GLM, deep learning, neural network, tergantung nanti apakah kita menggunakan gaya heuristik, bisa kita pakai statistik. Kalau dulu sebenarnya machine learning itu nggak ngurusi kayak linear regresi, itu masuknya sebenarnya bukan gaya heuristik kayak machine learning, nggak basisnya dari kepala manusia ya. Kalau kepala manusia kayak neural network, deep learning, basisnya nggak ada asumsi gitu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, kalau saya dari sini pengen keluar pintu rumah saya, apa yang saya lakukan? Itu saya hitung meja kursi, terus kemudian saya lihat berapa pintu yang saya lewati, terus kemudian dari sana saya jadikan formula, baru kemudian saya berjalan. Itu basisnya matematika statistik. Gitu. Nanti dua-duanya dipakai di dunia data science. Nah, kalau machine learning itu sebenarnya Bapak Ibu dari kepala manusia, contoh neural network, saya pengen dari sini ke pintu rumah saya, apa yang saya lakukan? Langsung berdiri, loh kalau nabrak gimana ya? Kalau nabrak nanti belok kiri. Lah, kalau belok kiri nabrak lagi belok kanan. Itu sebenarnya gaya heuristik. Jadi asal-muasal machine learning itu, makanya disebut artificial intelligence, karena mengambil gaya kepala manusia. Kalau soalnya kita kayak gitu, bayi itu belajar tidak dari asumsi, dia tahu meja, dia kursi, enggak ya, dia jalan kemudian nabrak, dia tahu bahwa oh ini meja nggak boleh saya tabrak. Atributnya numerik, kelasnya numerik, estimasi, atributnya numerik, kelasnya numerik, tapi bisa ada time series-nya forecasting, atributnya ada yang nominal dan ada yang numerik, dipahami, nominal itu nggak bisa ditambah kurang kali bagi, numerik itu bisa ditambah kurang kali bagi, gitu ya. Jadi kalau yang atributnya boleh nominal, boleh numerik, tapi kelasnya nominal, itu klasifikasi namanya. Atributnya semuanya numerik, tapi saya nggak punya kelas clustering. Asosiasi itu melihat hubungan antar satu atribut ke atribut berikutnya, gitu ya. Mas Karno setelah beli buku, oh ternyata dia beli kopi, oh ternyata dia beli gula. Nah, itu nanti dilihat seberapa dekat. Atau kita beli bensin itu karena faktor apa? Oh, karena murah, oh karena dekat, oh karena, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita bisa lihat seberapa dekat, itu namanya asosiasi gitu ya. Nah, konsep dasar gaya machine learning, meskipun secara umum nanti berkembang banyak, tapi konsepnya bahwa data saya olah pakai algoritma jadilah pengetahuan. Diterapkan di mana? Data LHKPN misalkan, saya olah pakai algoritma, neural network gitu ya, atau decision tree, kemudian saya dapatkan profil tersangka koruptor itu seperti apa? Nih, nanti detailnya bisa lihat di YouTube saya yang tentang data science. Kita bantu perusahaan-perusahaan asuransi yang pengen menetapkan premi. Masalahnya, orang ini kira-kira meninggalnya pada saat kerja, usia berapa? Nah, itu bisa kita buat polanya untuk kemudian bisa dibuatkan preminya. Apakah kalau teman-teman yang kerjanya di pabrik, oh biasanya karena kecelakaan kerja, meninggal, dan seterusnya, itu ada polanya. Dan ini real. Kita ngerjakan beberapa proyek dari perusahaan asuransi untuk mengklasifikasi profil risiko kecelakaan atau meninggal. Data transaksi tadi. Jadi misalkan, oh saya beli gula, beli kopi, dan seterusnya. Ini kemudian dipakai oleh Amazon untuk atau Netflix untuk menentukan. Setelah saya melihat Lincoln Lawyer, saya dianjurkan untuk nonton film-film ini yang secara asosiasi. Nah, ini kalau kita lihat di depan tadi, ini masuknya ke association. Kalau ini masuknya ke klasifikasi dan seterusnya. Gitu ya Bapak sekalian. Ini beberapa aplikasi ini saya bahas juga di 3 pola penerapan data science gitu ya. Nah, NLP, Natural Language Processing, itu Bapak sekalian basisnya itu dari data yang tidak terstruktur. Machine learning tadi sebenarnya bisa terstruktur, tidak terstruktur. Tapi kalau khusus NLP itu basisnya dari tidak terstruktur. Dari kamus misalkan, dari Wikipedia, dari status-status kita, dari diskusi misalkan di tempat untuk diskusi lah misalkan gitu ya, itu bisa kita lihat bagaimana jawab pertanyaan dan jawaban. Nah, itu nanti kita ubah jadi terstruktur atau semi terstruktur dulu, nanti pakai machine learning algorithm juga untuk membuat language model. Language model itu nggak semudah data terstruktur kayak yang depan tadi yang bentuknya pola, yang interpretable. Nah, nanti
algoritma data atau machine learning itu ada yang sifatnya interpretable, ada yang enggak ya. Jadi kalau kayak decision tree itu interpretable, mudah. Tapi kalau neural network itu butuh energi untuk memahami pola yang dihasilkan gitu ya, karena dia modelnya rumus bobot bertingkat kan gitu ya. Text processing ini itu nanti mulai dari misalkan kamus saya ambil, kamus itu atau thesaurus saya ambil, atau kita nyusun satu paragraf kemudian saya ambil gimana cara ngolahnya supaya dia jadi terstruktur gitu. Itu saya tokenisasi, satu kata saya ambil, satu kata saya ambil, satu kata saya ambil. Nah, itu namanya word tokenization. Saya bersihkan kata dasarnya, stemming loh gitu. Terus kemudian nanti ada stop word filtering, kalimat yang nggak membawa makna, dan, di, ke, dari, kalau bahasa Inggris and, the, itu kan nggak ada maknanya, itu saya ambil. Karena kenapa kok kita harus bersihkan kayak gitu? Karena satu kata itu akan jadi satu atribut text processing itu. Satu kata, satu atribut, kata itu keluar seringnya berapa kali di dokumen itu loh, gitu nanti ya. Nih, jadi setelah itu baru diserahkan ke machine learning algorithm. Nah, dulu itu ada masalah ketika kita menggunakan convolution neural network atau recurrent neural network ketika mengolah itu, karena butuh energi yang banyak. Sekali lagi, kalau ada 1 juta kata di Wikipedia saya ambil, itu berarti ada 1 juta kolom atau atribut yang harus saya olah. Kenapa kok kayaknya baru akhir-akhir ini? Enggak. Risetnya sudah sejak tahun 1960. Ada satu orang yang legendary, dia nulis paper mempermalukan para akademisi karena judulnya nyebelin banget. Judulnya itu Vaswani yang nulis, Attention is all you need. Ini boleh dikatakan game changer ya di dunia NLP. Dia ngomong bahwa saya membuat arsitektur baru yang dia sebut juga transformer. Jadi cara penyebutan nama algoritmanya seenaknya satu gitu ya. Terus kemudian cara dia nulis paper juga mempermalukan para akademisi karena ini bukan paper yang dianjurkan pola nulis judulnya gitu ya. Attention is all you need. Jadi yang kamu butuhkan itu attention inilah gitu ya. Nah, jadi dia membuat proses yang dia sebut encoder sama decoder, kemudian namanya disebut transformer. Ketika kita nanti memproses, makanya bagus kan kalau masuk ke ChatGPT ya, ChatGPT itu basisnya dari transformer juga. Itu kita tulis saja, tolong jelaskan tentang artificial intelligence. Bidang ini itu dia langsung tahu bahwa yang dimaksud itu adalah AI. Jadi dia nahan satu kata gitu ya, bahwa konteks dari diskusi ini akan tentang itu. Nah, konsep ini itu yang kemudian dia tawarkan yang disebut attention itu gitu ya. Makanya istilahnya Vaswani itu di judul papernya attention is all you need, dan ini tidak dimasukkan ke paper, dimasukkan ke jurnal yang bagus paper dia itu, tapi conference yang kata para peneliti ini kok nggak coba dimasukkan, karena dia sepertinya memang membuat plan bahwa paper yang disitasi banyak orang itu nggak harus masuk ke jurnal yang proses reviewnya lama dan seterusnya, asal dia bermanfaat untuk banyak orang pasti akan disitasi. Algoritma ini yang membuat NLP jadi lebih cepat, lebih paham konteks, membuat kita itu nggak mikirin lagi mesin translasi. Jadi mesin translasi itu jadi nggak signifikan karena apa? Nggak hanya mesin translasi, encoder sama decodernya itu bisa memproses apapun. Makanya bagus kan kalau masuk ke ChatGPT ya, tolong jelaskan quotes tentang kopi, tolong jelaskan dalam bahasa Inggris. Begitu, dia dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita ngomong, tolong jelaskan dalam bahasa Jepang, dia jelaskan bahasa Jepang. Tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia. Atau kalau pertanyaan kita Indonesia, defaultnya dia akan jawab Indonesia, karena ini sudah nggak relevan lagi ngomongin masalah mesin transaksi, karena mesin transaksinya ada di dalam transformer itu otomatis gitu ya. Nah, dengan pemrosesannya lebih cepat dan lebih cerdas, makan cost yang lebih sedikit tadi, berkembang kemudian. Jadi dulu chatbot itu stupid, sekarang chatbotnya lebih pinter, karena dia bisa mengenerasi kalimat dengan lebih natural. Jangan berharap bahwa kalau kita ngomong, kita nyari siapa Romy Satriwahono, kita lewat ChatGPT, jangan gitu ya. Karena apa? Hasil dari NLP, machine learning secara umum, itu pola yang akurat, bukan data yang akurat sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita tanya siapa Romy Satriwahono, itu bukan pola, makanya jangan ditanyakan ke ChatGPT, karena di jawaban dia akan AI hallucination. Nanti ada satu fenomena yang disebut dengan AI halusinasi gitu ya. Nanti akan terjadi. Tapi kalau kita menanyakan tentang sesuatu yang tertulis di buku teks, dan itu solid, banyak buku teks ngomong yang sama, polanya seperti itu, dia pasti akan lebih akurat. Contoh, jelaskan tahapan penelitian. Nah, dia akan menjelaskan dari pola dari banyak buku teks itu menulis tentang tahapan penelitian. Nah, jadi
chatbot bisa kita buat, translasi NLP itu hasil dari language translation penerapannya gitu ya. Terus kemudian dokumen analisis, predictive text termasuk ketika kita main-main dengan Android atau iPhone nulis ada predictive text itu basisnya juga nanti NLP. Ada satu paper kita minta tolong rangkumkan paper itu, summarization di sini. Ini beberapa hal yang penerapan dari NLP. Jadi bahkan dipakai untuk misalkan sentimen analisis di IMDb misalkan gitu ya. Ketika film John Wick yang 4 itu kita tonton terus kemudian kita nulis di IMDb, film ini buruk nih, ini bla 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 bla. Itu langsung kita submit langsung keluar bahwa sentimen Anda adalah negatif dari NLP dia hasilkan. Atau kita pakai Force Viewer, paper itu kita kumpulkan terus kemudian kita ekstrak. Nanti kita akan coba di belakangnya. Ini termasuk pakai NLP juga gitu ya. Terus dia bisa melihat hubungan kata-kata itu satu dengan yang lainnya, termasuk kira-kira bidang saya software defect prediction itu penelitinya siapa saja, itu basisnya juga Force Viewer dari NLP juga gitu ya. Nah, mesin translasi gitu ya, atau ChatGPT. Kalau kita kumpulkan, kalau ngelihat TikTok, kalau ngelihat Instagram itu kan heboh ya. Oh, jangan pakai ChatGPT, pakai ini saja. Meskipun ini itu ternyata pakai API-nya ChatGPT juga. Itu banyak banget yang kayak gitu berkembang. Makanya ini saya coba untuk memfilter ya, yang basisnya dari ChatGPT yang nggak saya, secara umum nggak saya masukkan ke sini gitu ya. Role sama feature-nya saya lihat apa platform dan aplikasi yang bisa kita pakai. Literatur searching, itu pencarian sederhana, itu kita bisa Science Direct, AI yang dipakai, similarity atau clustering, kayak gitu ya. Di Scopus itu juga ada analisis papernya, nah, itu basisnya literatur searching, pencarian literaturnya yang ada di sini ini bisa dipakai gitu ya. Semantic Scholar, Google Scholar juga oke, cuman saya sarankan kalau untuk literatur searching biasa gitu ya, ambil dari Science Direct atau ambil dari Scopus yang mungkin nanti bisa bantu kita gitu. Level agak rendah meskipun tetap pakai AI sebenarnya. Bibliometric analysis, nah ada Force Viewer, Connected Paper, ini lebih tinggi sedikit. Paper yang saya searching tadi itu bisa dihubungkan bahwa satu paper ini related ke paper apa saja. Satu topik ini related ke mana saja. Kita di era sekarang nyebut bibliometric analysis atau bibliometric visualisasi gitu ya. Nah, literatur manajemen bisa pakai Mendeley. Saya pengen topik saya itu saya monitor terus kalau ada paper baru. Nah, itu pakai Researcher Apps. Ini ada di Android. Saya juga pakai itu kalau saya pengen monitor topik lagi teliti gitu ya. Nah, saya pengen diskusi tentang penelitian saya, riset metodologi. Mulai dari tahapan penelitian gitu ya, cara melakukan literatur review seperti apa itu makna state of the art dan seterusnya, itu kita bisa pakai Jasper AI atau kita bisa pakai ChatGPT yang mungkin kita lebih familiar dengan itu gitu ya. Untuk writing, ChatGPT bisa kita pakai, Grammarly bisa kita pakai, Quillbot bisa kita pakai. Nanti saya jelaskan yang merah-merah ini yang banyak saya jelaskan yang agak relatif kental dengan AI. Dari papernya Vasvani tadi, kerja di Google ini Vasvani, OpenAI mengembangkan lagi dan basis machine learning itu adalah datanya banyak saya ambil, makanya semakin cerdas. Simpelnya kayak gitu ya. ChatGPT itu mengambil dataset, atau kalau di dunia NLP atau text processing disebut dengan corpus data, itu tokenisasi tadi ya, satu kata. Jadi berapa kata yang diambil. Dari Common Crawl, itu 410 miliar token, berarti 410 miliar kata yang diambil oleh si ChatGPT. Kemudian Wikipedia, itu 55 juta dokumen, dia dapat 2,5 miliar token. Reddit, ini sayangnya di blog nih di Indonesia, saya juga nggak tahu, ini forum diskusi yang nyaman ya, dia menyelesaikan banyak hal yang di luar dugaan kita. Dia ngambil 1,7 miliar token, dan ini mungkin terus bertambah ya, ini saya ambil beberapa bulan yang lalu data ini, mungkin sekarang bertambah lagi gitu ya. Webtext, 45 juta dokumen, ngambil 18,6 miliar token. Lihat ya, token yang diambil itu levelnya ratusan miliar, bahkan kalau dikumpulkan mungkin sudah triliunan kata yang diambil. Makanya ketika kita menggunakan arsitektur biasa, itu butuh energi yang sangat besar. Ini makanya disebut kenapa Vasvani tadi game changer gitu ya, karena dia bisa membuat lebih cepat, dan itu nanti silahkan dibaca papernya. Terus kemudian berita dari CNN, BBC, Reuters, dan seterusnya itu 680 juta token buku. Jadi ChatGPT itu ternyata ngambil buku banyak, makanya kalau pertanyaannya itu solid disiplin ilmunya, terus kemudian ada buku teksnya, jawaban dia relatif lebih akurat. Tapi kalau ditanya siapa Romy Satriwahono yang hanya tertulis di Wikipedia atau di blog saya,
dia nggak berhasil mengeluarkan data yang sangat akurat. Makanya sekali lagi, machine learning itu kalau kita belajar nanti data science dan juga machine learning, yang dicari itu pola yang akurat, bukan data yang akurat. Makanya dipahami ketika kita searching ChatGPT. Jangan tanya yang sifatnya itu spesifik, apalagi di atas tahun 2021, dia pasti nggak akan bisa jawab karena korpus datanya diambil sampai 2021. Kelemahannya, kalau capabilities tadi ya sudah saya sebut ya, bahwa dia bisa mengingat apa yang si user katakan gara-gara attention-nya si Vasvani tadi. Dia bisa menolak juga permintaan yang sifatnya kriminal misalkan gitu ya bisa ya. Jadi permintaan-permintaan yang melanggar etik itu dia bisa nolak. Jadi melanggar hak cipta itu dia bisa nolak. Itu beberapa kelebihannya. Nah, kelemahannya dia kadang mengenerasi incorrect information, informasi yang nggak jelas. Jadi banyak banget pola yang saya punya, banyak banget data yang saya olah. Si ChatGPT ini karena mengenerasi kalimat, kadang-kadang dia lebay. Ada fenomena ini di dunia AI, namanya AI hallucination. Karena dia itu pede menjawab, karena dari pola jawaban dia itu memang diset untuk pede, kelihatan benar, tapi ternyata enggak, AI hallucination. Itu pertama. Yang kedua, data pelatihan kadang punya bias algoritma yang ketika kita bertanya dia tentang deskripsi orang. Literaturnya banyak tersebar di berbagai tempat, tapi karena ChatGPT ini pola bahasa yang dia kejar, bukan akurasi datanya, makanya konsepnya itu hampir semua machine learning itu akurat di pola pengetahuan, tapi tidak akurat di data. Makanya kalau kita nyari siapa, Jokowi, jangan nyari di ChatGPT. ChatGPT bisa jawab, asal berita tentang Jokowi itu tersebar di banyak tempat. Polanya sudah mulai ketahuan. Tapi kalau 1-2 orang, hal-hal spesifik, jangan berharap akurat banget. Kalau kita tanya siapa member band God Bless, dia akan bisa menjelaskan. Dia akan bisa menjelaskan gitu, bahwa membernya ini. Karena apa? Itu tersebar di berbagai tempat, polanya keluar. Tapi kalau kita ngomong, yang kita tanya bukan Ahmad Albar gitu. Yang kita tanya yang nggak terlalu biasa ada banyak di dunia ini tertulis gitu ya. Polanya nggak banyak, dia akan jawab nggak akurat. Gitu, nanti kita lihat itu. Gitu. Nih, ini ada 2 hal ini yang kita pahami limitation-nya, makanya nanti bisa kita ini. Dunia data science, dunia machine learning itu nanti sedikit terjelaskan oleh 9 hukum data science-nya si Tom Habasa. Ini nanti saya bahas khusus di YouTube saya juga ada gitu ya. Karena miliaran token atau triliunan token tadi saya ambil, saya butuh data preparation. Ini satu gitu ya. Data preparation itu termasuk bersihin atribut-atribut ini. Semakin effort saya semakin besar, itu semakin kemungkinan akurasinya semakin meningkat. Makanya istilahnya itu, bahkan data preparation itu makan energi kita 50% lebih. Dan nggak ada makan siang gratis. Maknanya apa? Ya kalau saya uprek-uprek algoritmanya, terus kemudian data preparation-nya saya buat lebih intens, itu pasti akurasinya akan meningkat. Nggak ada makan siang gratis. Semakin lama kita dia akan semakin meningkat. Terus kemudian ada beberapa pola-pola lagi, misalkan yang dihasilkan itu nanti sifatnya likelihood yang dihitung pakai scoring. Ketika ditanya ini atau ini, dia akan menjawab secara skor ini yang paling tinggi. Loh, gitu modelnya. Karena dia mathematical model, generalisasi. Dia bukan memahami konteks ala manusia bahwa, oh ini atau ini, gitu ya misalkan ya. Kecenderungan dari penghitungan algoritma itu polanya cenderung ke sini, ya kan ke sini. Meskipun kenyataannya sebenarnya yang ini bisa gitu ya. Ini kebetulan pas anomali itu juga oke. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pahami. Dan kenapa si ChatGPT men-state bahwa data kami, korpus kami, dataset kami itu terakhir di 2021 itu untuk membatasi hal bahwa sebenarnya pola yang dihasilkan itu sampai belajarnya sampai 2021 dan data science, machine learning di dalamnya itu subject to change polanya. Jadi sebenarnya setiap tahun harus kita perbaiki. Nanti begitu 2 tahun ini kita learning lagi, itu bisa berubah lagi. Kayak Amazon itu mengupdate pola dari transaksinya itu 3 hari atau seminggu sekali, dan seminggu itu ada jutaan transaksi, itu bisa mengubah pola asosiasi. Misalkan orang habis beli ini kok beli ini, itu bisa berubah. Minggu ini beda dengan minggu depan. Nah, makanya ada istilah all pattern are subject to change. Semua pola data science atau machine learning itu subjek untuk perubahan. Ini saya bahas di 9 hukum data mining. Dengan ini kita sudah siap bahwa ternyata AI itu kondisinya seperti itu. Saya paham. Kalau kita nggak paham makna AI, kelebihan dan kelemahannya, nanti kita akan brutal ketika menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis AI, dan kita kemudian akan gampang menyalahkan dia. Padahal kita tidak menggunakan proper sesuai dengan kelebihan AI itu.
Kita masuk ke penelitian. Kenapa kita melakukan penelitian? Karena ada masalah penelitian. Masalah penelitian itu lahir karena masalah kehidupan. Masalah penelitian itu bukan masalah kehidupan. Masalah penelitian itu dilatar belakangi oleh masalah kehidupan. Kita nulis skripsi tesis disertasi bab 1, pendahuluan 1.1, itu latar belakang masalah penelitian atau latar belakang penelitian. Itu cerita masalah kehidupan, sampai kemudian saya bawa ceritanya kenapa masalah penelitian ini muncul, yang kemudian saya rangkumkan 1.2, identifikasi masalah penelitian. Makanya sebenarnya penelitian itu karena masalah penelitian, bukan karena masalah kehidupan. Kita melakukan penelitian karena masalah penelitian, adanya masalah penelitian dilatar belakangi masalah kehidupan. Nanti lihat di YouTube saya tentang ini biar nggak ini. Saya kemudian studi literatur, cara menyelesaikan masalah kehidupan tadi di bidang saya. Bidang saya komputer nih, gitu ya. Kemacetan lampu lalu lintas di Pancoran, misalkan gitu ya, perempatan Pancoran itu. Kenapa kalau pagi macet banget? Ternyata gara-gara traffic light-nya. Loh kok bisa gara-gara traffic light-nya gitu ya? Karena traffic light itu harusnya dibuat dinamis. Dari atas kalau pagi itu harusnya dibuat cepat hijaunya, karena rumahnya orang-orang nggak ada yang di Jakarta Utara gitu, nggak banyak, tapi dari Bekasi, dari Depok, sama dari Tangerang gitu ya. Makanya dia akan terkumpul, ini kalau dibuat 3 menit semua, repot. Nah itu namanya masalah kehidupan, macetnya masalah kehidupan, karena traffic light gitu ya. Baru kemudian kita pikirkan, kalau polisi, dia akan diajarkan berpikir kreatif, loh, pembinaan SDM. Kalau melihat kayak gitu, dia harus gerak pagi jam 7 sampai jam 9, itu langsung ngatur, abaikan traffic light, kemudian ngatur. Loh, itu diajarkan nanti di tentang ilmu lalu lintas nanti, pengembangan SDM misalkan gitu ya. Kemudian bisa juga bidang lain, disiplin, butuh kedisiplinan untuk kemudian itu bisa berjalan. Jadi kedisiplinan itu bisa berjalan. Ini bidang yang lain, mungkin manajemen. Nah, kalau bidang komputer, bidang elektronika, gimana cara mendesain traffic light-nya itu sendiri. Orang komputer melihat ini bermasalah karena lampu lalu lintasnya statis, nggak dinamis. Orang komputer punya cara untuk multi kriteria decision analysis. Dari banyak faktor itu saya cari mana faktor seperti apa, terus kemudian kira-kira ini saya set berapa menit. Nah, multi kriteria decision analysis itu ada AHP, ada ANP. Nah, itu sebenarnya Bapak sekalian kita lagi ngomongin state of the art method. Cara orang komputer beda dengan cara. Jadi masalah kehidupan itu melahirkan masalah penelitian yang banyak yang nggak harus diselesaikan orang komputer. Dari masalah kehidupan yang sama, bisa polisi, bisa orang manajemen, bisa orang ekonomi, bahkan saya punya orang komputer punya multi kriteria decision analysis, satu algoritma untuk penentuan dari banyak parameter itu satu keputusan gitu ya misalkan ya. Ada AHP, ada ANP, ada fuzzy logic. Nah, itu saya cari untuk kasus yang Pancoran tadi, yang paling pas itu sebenarnya mana? Oh, kayaknya fuzzy logic yang paling pas. Loh, lihat ya. Fuzzy logic yang paling pas. Cuman fuzzy logic punya masalah di sini yang itu saya pecahkan dengan cara memasukkan formula lain ke dalam fuzzy logic itu, kemudian fuzzy logic itu jadi saya gabungkan dengan AHP, misalnya hybrid AHP dan fuzzy logic untuk, nah seperti itu. Permasalahan dari fuzzy logic tadi itu namanya research gap. Itu saya jadikan masalah, makanya masalah penelitian itu Bapak sekalian bukan kemacetan lalu lintas, bukan, tapi fuzzy logic itu sebenarnya bagus untuk mengatasi atau menyelesaikan multi kriteria decision analysis, akan tetapi lemah ketika ketemu data yang berhubungan dengan atau data noisy. Nah, itu namanya research gap. Nah, terus saya membuat pemecahan yang lebih bagus kayak tadi gitu ya. Decision tree itu sebenarnya bagus, gitu misalkan ya, kata si Quinlan. Akan tetapi punya masalah di. Nah, masalah di ini jadi masalah penelitian. Masalah penelitian itu research gap tadi, saya pecahkan dengan cara saya. Dengan cara saya, itu ternyata bisa meningkatkan akurasi decision tree tadi. Saya akhirnya mendapatkan, atau cara saya tadi gitu ya, itu yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Loh, gitu sebenarnya riset itu. Jadi konsep sederhana riset ini diam-diam tidak dipahami banyak orang Indonesia. Akhirnya S2, S3 ketika disuruh penelitian ada syarat untuk publikasi paper ke jurnal-jurnal terindeks, itu jadi ngos-ngosan. Padahal riset itu gampang. Riset itu gampang. Cari state of the art, temukan research gap. Research gap-nya saya pecahkan dengan cara yang unik sedikit, dan nggak harus saya ciptakan sendiri formulanya, tapi saya bisa ambil formula dari lain atau saya improve formula yang ada. Itu yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Makanya riset is, kata si Dawson, considered activity, aktivitas penuh pertimbangan, which aims to make an original contribution to knowledge. Yang saya kejar adalah kontribusi ke pengetahuan. Ngomongin riset itu ngomongin kontribusi ke pengetahuan. Lah, kalau saya sudah tahu
riset gap, saya sudah tahu masalah penelitian, tapi saya masih belum berhasil nih memecahkan masalah itu, belum punya ide. Nyari lagi, Makanya riset itu re sama search. Nyari lagi, sampai kemudian saya membuat original contribution to knowledge, kata si Dawson. Ini pola pikir dunia penelitian. Peneliti dan industrial gaps itu ada teori 3 meja. Kalau saya dikasih 3 meja, meja indah, meja luas, dan meja kuat, itu cara akademisi memperlakukan dengan cara industri memperlakukan fenomena ini berbeda gitu ya. Kalau pebisnis, 3 meja saya dapat, meja indah, meja kuat, meja luas. Jadi saya jual, saya dapat gratis, saya jual. Satu laku 500.000. Nah, masalahnya, apakah ini pebisnis yang paling keren? Enggak. Kalau pebisnis kita pengen keren, tadi untungnya 1,5 juta ya. Saya dikasih 3 meja. Mejanya saya beri nilai tambah. Saya bersihkan, saya cat ulang, saya kasih taplak, saya jual lagi. Ternyata laku satunya 1 juta. Jadi saya untung 3 juta. Gitu. Apakah ini pebisnis yang paling canggih? Enggak. Ada lagi model pebisnis. 3 meja saya dapat gratis, saya jadikan aset, nggak saya jual, saya bersihkan, saya kasih taplak, saya buat layanan. Saya bikin bimbel. Ternyata satu meja itu bisa nampung 10 orang. Bimbel saya berarti 30 orang. Satu orang saya minta bayar 1 juta. Misalkan gitu, berarti saya dapat 30 juta. Untuk biaya sewa ruangan sama instruktur, itu saya bayar misalkan, atau guru, itu saya bayar 10 juta misalkan per bulan, berarti saya untung 20 juta. Ini pola pikir pebisnis. Tapi kalau pola pikir peneliti nggak kayak gitu. Saya dapat 3 meja ini. Apa yang saya lakukan? Kayak tadi, ini state of the art method. Saya cari masalahnya, riset gap-nya dicari, loh gitu. Jadi 3 meja ini malah dipreteli sama peneliti. Nih, makanya para peneliti itu kadang disebut para pebisnis nyebelin banget. Lu dikasih 3 meja, malah mau preteli kan gitu kan, dipreteli, dipelajari, karena apa? Tugasnya membuat meja baru yang berbeda dengan 3 meja ini. Loh gitu, kalau pola pikir. Menciptakan meja baru yang berbeda ini, contribution to knowledge ini, atau new knowledge. Ini konsep penelitian dan bedanya akademisi sama industri ketika bekerja. Dan beautiful banget, kita berbisnis dengan meja baru yang orang lain nggak pernah bikin meja itu. Cuman kita sendiri. Itu kalau di dunia bisnis, tadinya yang jualan meja itu sudah berdarah-darah, samudra merah, gitu ya, red ocean. Saya membuat meja baru yang ada di Blue Ocean, yang nggak pernah ada orang yang jual yang kayak gini. Itu kalau para pebisnis itu berangkatnya dari riset yang bagus, dia akan nggak terlalu ngos-ngosan, nggak terlalu capek. Yang sebenarnya bisnis di Brandmatics itu kita desain seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi riset before bisnis. Jadi kita riset dulu, kita pelajari dulu, semua orang sekarang menuju kemana, kita mengambil masalahnya, kita pecahkan masalah itu, kita membuat meja baru itu yang kita jual. Jadi kita menghindari masuk ke samudra merah. Nah, ini yang tadi saya sebut. Bentuk kontribusi ke pengetahuan itu menemukan, bahasanya si Benson, menemukan, merevisi teori, metode fakta, dan pengaplikasian. Lo lihat nih di sini ya. Jadi kita mengubah formula, nambahin konstanta. Ada 5 tahap. Saya selipkan 1 tahap, itu sudah ada kontribusi ke pengetahuan. Digambarkan oleh dosen di bukunya, bidang penelitian kita dan bidang ilmu yang kita pahami itu bentuknya benjol-benjol kayak gini. Loh kenapa? Tadinya kecil nih. Tadinya kecil di sini, terus kemudian para peneliti itu membuat ide baru. Akhirnya ketarik keluar di atas, ketarik keluar. Nih, contoh nih. Di bidang pemasaran, bauran pemasaran, topik penelitiannya, itu awalnya Neil Borden yang membuat 12 elemen. Orang itu kalau mau beli barang, itu yang memotivasi adalah 12 elemen ini, kata Neil Borden. Itu tadinya bidangnya kecil di tahun 1950-an, sampai kemudian membesar. Jerome McCarthy, 10 tahun kemudian, 11 tahun kemudian, sebenarnya hanya ada 4 nih. Nah, apa yang memotivasi orang untuk membeli sebuah barang, kata dia gitu ya, price, produk, dan seterusnya itu gitu ya. Nah, apakah selesai sampai di sini? Enggak. Jadi si Jerome McCarthy itu narik sebelah kanan. Kalau Neil Borden membuat di tengah, Jerome McCarthy narik ke kanan. Jadi bidang ilmu membesar. Tadinya cuma tengah sama ditarik ke kanan. Ada orang lain lagi, Booms and Bittner. Dia ngomong, nggak cukup 4P, ada 7P. Nah, dia narik lagi ke atas. Loh, 8P Goldsmith, dia narik ke bawah. Sampai kemudian ada yang ngerubah 4P ini jadi 4E, misalkan Vesta gitu ya. Akhirnya bidang ilmu ini menjadi besar, makanya kalau di dunia akademisi, di dunia akademik, kenapa disebut contribution to knowledge? Karena kita punya kontribusi di pengetahuan ini. Jadi membesar, kita narik ke sana ke sini. Nah, kecil seperti inilah itu kontribusi kita. Padahal Vesta itu berangkatnya dari 4P-nya Jerome McCarthy, dia ubah sedikit jadi 4E. Dan ketika si Vesta itu nulis paper, nah dia cerita, orang-orang itu sudah sampai kayak gini loh, ini kayak tadi, 3 meja itu ada meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, gitu kan.
Ada 3 meja atau ada 10 meja yang sudah dibuat orang, dia kemudian cerita, untuk produk yang sifatnya itu emosional, bukan fisikal, kopi, wine, itu 4P nggak bisa dipakai. Karena apa? Price misalkan, logikanya semakin murah, orang semakin akan membeli. Enggak. Starbucks itu harga americano 40.000, orang mau lebih memilih beli di Starbucks daripada di warung kopi biasa yang harganya cuma 12.000 misalkan. Ini price berarti nggak relevan. Nah, dia lakukan penelitian itu. 4P itu punya masalah loh, gitu. Dia mencari riset gap-nya ketika berhubungan dengan produk-produk yang sifatnya emosional. Nah, makanya dia punya ide. Masalah ini jadikan masalah penelitiannya dia. Masalah penelitian ini kemudian dia pecahkan. Gimana kalau produk itu saya ganti expertise, price itu saya ganti evaluasi loh, gitu ya. Promosi saya ganti edukasi. Ketika kita datang ke Starbucks yang lagi membuat produk baru, dia datang, mohon maaf Pak, Bapak lagi longgar nggak ini gitu ya? Boleh nggak saya mendemokan? Nah, itu sebenarnya promosinya diganti sama education. Bapak tahu nggak kira-kira jenis kopi itu apa saja? Bapak tahu nggak kira-kira bedanya antara seduh manual dengan yang model espresso? Nah, itu promosinya diganti dengan mengedukasi. Place diganti dengan experience. Loh, seperti itu. Makanya si Vesta ngomong 4P, saya ganti 4E. Nembus jurnal Scopus Index Q1. Di bidang komputer, data science misalkan, research decision tree, Bremen yang membuat. Dari data, itu bisa saya jadikan pola tree untuk split kriterianya, mana yang di node paling atas sama bawah, itu pakai Gini Index formulanya, kata Bremen. Dia narik ke atas. Si Quinlan ngomong, si Gini Index itu agak lemah di bla bla bla. Dia kemudian ngomong, sebaiknya pakai information gain, 86. 1993, Quinlan ngomong lagi, ternyata cara saya dulu itu nggak bisa kalau ketemu dengan data yang campur antara numerik sama nominal. Alangkah lebih baiknya kalau dibikin rasio. Lahirlah information gain ratio, itu basis algoritma yang kemudian kita kenal dengan C4.5. Apakah selesai sampai di sini? Enggak, diperbaiki lagi. Abelan, C4.5 itu atau ID3 ini sebenarnya bagus gitu ya. Tapi masalahnya ketika ketemu noisy data, gimana kalau kita buat imprecise probability? Jadi dia buat rumus yang dia ambil dari yang tadinya tidak dipakai untuk algoritma itu, dia pakai, ternyata hasilnya lebih bagus daripada yang dihasilkan Quinlan ini. Abelan ini selesai PhD dengan mengimprove algoritma ID3, ngajar penelitian sampai jadi guru besar. Dia punya muridnya namanya Mantas. Si Mantas tidak mengimprove ini, tapi mengimprove ini. Pakai imprecise probability juga. Bidang tentang decision tree ini jadi besar. Apakah selesai? Belum. Abelannya sakit hati. Muridku kok jadi terkenal daripada saya, citasinya lebih tinggi. Dia buat lagi, adaptative cradle C4.5. Loh, lihat, riset itu kayak gini. Ini agak sedikit berbeda dengan cara riset orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, decision tree dipakai untuk prediksi bla bla bla. Itu sebenarnya bukan riset, itu tugas mata kuliah data mining sebenarnya gitu ya. Saya pakai untuk prediksi, itu 5 menit bisa kalau kita pakai rapid miner. Nah, sebenarnya riset yang benar itu ada kontribusi ke pengetahuan seperti ini. Nah, ketika si Mantas tadi nulis paper, nah dia tulis, decision tree itu family-nya sudah banyak. Gini Index, si Raymond, Quinlan, dan seterusnya. Terus kemudian dia cerita, sebenarnya bagus loh. Kita baca paper itu kalau pengen tahu masalah penelitiannya, biasanya di introduction, itu mulai paragraf ketiga, atau paragraf keempat, ketika dia mau menyelesaikan introduction itu dia cerita. However, atau therefore, dia mulai cerita ini. C4.5 itu sebenarnya bagus loh, tapi C4.5 itu asumsinya, training setnya, reliable. The situation can be unsuitable, especially when noisy data are classified. Dia ngomong masalah penelitian. Nah, jadi ini ada di paragraf keempat ya, kalau di sini ya, 1, 2, 3, 4 loh. Dia cerita nih masalah penelitian, riset gap, bahwa state of the art-nya ada masalah, jadikan masalah penelitiannya dia ngomong, gimana kalau saya terapkan satu formula yang bisa nangani noisy data itu gitu ya. Formula itu pakai imprecise probability. Ini rumusnya sama dari dulu. Algoritma decision tree itu dari dulu sama. Bremen, Quinlan, Abelan, Mantas sama, cuman split kriterianya yang berbeda. Kontribusi ke pengetahuan. Nih, makanya dari sini Bapak Ibu lihat ya. Tahapan melakukan penelitian itu simple. Pertama, pahami prinsip dan konsep penelitian tadi, bahwa yang dikejar itu kontribusi ke pengetahuan. Ini saya bahas juga ya nanti di 8 tahapan penelitian. Ini soalnya hari ini kita nggak bahas spesifik tentang penelitian gitu ya. Yang kedua, tentukan bidang. Jadi setelah paham prinsip konsep penelitian, saya mulai menentukan bidang. Oh, saya milih prodi, bidang besar saya atau prodi saya computer science. Oke, prodi saya computer science, saya milih bidang tentang software engineering. Nah, itu namanya research field. Di dalam software engineering itu saya pilih tentang prediksi bug software gitu ya. Ternyata
riset tren di software engineering itu ada banyak, salah satunya prediksi bug software, itu namanya riset topik nanti. Gitu. Saya tentukan bidang, saya tentukan topik, terus kemudian kira-kira di topik itu orang mengambil masalah penelitian apa? Loh, ini state of the art problems, masalah utama yang biasanya diambil orang. Dari sana, metodenya apa saja untuk memecahkan masalah itu? Loh, metodenya apa saja? Saya cari gap-nya. Loh, kayak tadi ya, saya cari gap-nya. Itu jadi masalah penelitian, saya selesaikan masalah penelitian itu, saya usulkan purpose method, ini yang harapannya jadi kontribusi ke pengetahuan, saya publikasikan. Jadi dulu ketika saya pulang ke Indonesia, saya diundang ke sana ke sini, pelatihan penulisan. Saya bilang, nulis itu gampang, kalau risetnya benar. Masalahnya orang Indonesia itu bukan masalah nulisnya saja. Risetnya nggak benar, akhirnya bingung apa yang mau ditulis. Ini yang disebut riset life cycle, ada di YouTube saya. Dulu saya tulis di tahun 2013, tahapan memulai penelitian untuk mahasiswa galau. Nah, saya tulis di sana, tapi sudah saya jelaskan lewat YouTube saya. Dan bingkai dari ini, baca paper, baca paper, baca paper, baca paper. Supaya bisa menentukan bidang dan topik, baca literatur. Supaya bisa menentukan masalah utama, kumpulkan paper di topik itu. Supaya bisa merangkumkan metode, baca paper lagi. Makanya literatur review itu jadi bingkai dari yang kita lakukan di penelitian. Nah, basisnya kita akan pakai ini untuk nguji. Apakah ChatGPT itu bisa bantu saya memahami prinsip konsep penelitian bisa atau enggak, menentukan bidang penelitian atau topik bisa atau enggak. Nah, itu yang pengen saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk diskusi hari ini gitu ya. Nah, sebelumnya dipahami, literatur ilmiah, kok saya beberapa kali nyebut paper atau artikel ya, kalau bahasa Inggris kadang disebut artikel. Jenis literatur ilmiah itu ada paper, ada tesis, ada report gitu ya, organization work lah, misalkan WHO mengeluarkan laporan, Bank Indonesia, ada buku teks. Nah, paper itu ada yang dari jurnal, book chapter, ada paper dari conference gitu ya. Nah, level yang tinggi, meskipun ada beberapa conference yang tinggi ya, di bidang saya, software engineering itu, IEEE Conference on Software Engineering itu levelnya tinggi banget, udah kayak jurnal Q2 atau Q1 atau Q2 ada. Tapi secara umum, jurnal itu ada di atas, conference proceeding ada di bawah, dua itu yang utama kita pakai, dan cek di Simago JR, apakah dia terindeks Scopus atau WOS atau enggak, gitu ya, atau dulu IASI. Kalau dia terindeks, pakai. Kalau enggak, buang. Karena nanti ada gium di dunia research publication, 90% paper yang ada di dunia ini buruk dan busuk. Cuman tersisa 10% itu, gitu ya. Nih, makanya kenapa kok Scopus sekarang jadi berhala baru ya bagi para akademisi? Karena Scopus dan WOS itu mengindeks jurnal, Scopus mengindeks hanya sekitar 20.000, WOS hanya sekitar 10.000. Dari ratusan ribu jurnal, bukan paper ya ini ya. Papernya miliaran paper gitu ya, masuk ke dalam jurnal. Jurnal itu nama magazine, nama bukunya, nama terbitannya jurnal. Yang kita tulis itu sebenarnya paper. Ini aja orang Indonesia banyak salah ya. Ketika mahasiswa saya tanya, lagi ngapain Mas? Saya lagi nulis jurnal. Maksudnya lagi nulis paper yang nanti saya pengen terbitkan atau submit ke jurnal. Jenis paper ilmiah tadi, jadi yang warnanya ungu ini, jenisnya ada riset artikel, technical paper, hasil dari penelitian kita tadi, setelah kita menemukan kontribusi ke pengetahuan tadi, saya publish hasil eksperimen saya, atau survei paper. Saya mempelajari satu topik, merangkumkan topik penelitian itu, terus saya kirimkan hasil kajian saya itu dalam bentuk paper. Nah, itu namanya survei paper, atau kalau di Springer atau Science Direct disebut review article. Kalau yang technical paper itu disebutnya riset artikel nanti. Hasil kontribusi ke pengetahuan kita ada di sana. Kalau yang ini hasil kita mempelajari satu topik, kita rangkumkan. Nah, kemudian nanti cara kita mensurvei paper, itu metodenya salah satunya systematic literature review. Nanti silakan ikuti di YouTube saya, nanti saya bahas di sana ya. Kenapa saya baca paper, Pak, jurnal Q1? Itu dari 30 referensi yang ada di sana, itu 28-nya paper, Pak. Loh, lah iya. Soalnya kalau kita levelnya penelitian itu bukan belajar tentang pengetahuan dasar, bukan. Kalau kita pengen memperdalam pengetahuan umum tentang bidang kita, jangan baca paper, pusing kepala kita. Baca buku teks. Buku teks tentang software engineering, buku teks tentang data science, buku teks tentang AI, Stuart Russell tadi misalkan. Itu yang kita baca kalau kita pengen tahu tentang AI. Jangan baca paper, pusing. Karena paper itu sudah mulai masuk. Dan sebelum baca technical paper atau riset artikel tadi, baca dulu survei paper. Saya sudah menemukan topik nih. Saya baca dulu survei paper supaya kepala saya nggak pusing. Jadi pengetahuan detail tentang topik mulai survei paper. Masalah utama yang bisa diangkat survei paper muncul juga di technical paper atau riset artikel tadi. Saya pengen tahu hasil penelitian yang berhubungan dengan topik saya ini. Nggak akan mungkin ketemu di survei paper, kemungkinan di technical paper gitu. Saya pengen mencari riset gap technical paper. Loh, makanya ketika kita terbitkan atau kita nulis paper, kok dari 30 reference 28-nya paper semua ya, karena memang
level kita itu penelitian gitu ya, bukan mempelajari sesuatu hal umum. Nih, ini yang mungkin perlu kita pelajari. Nah, dari 8 tahapan penelitian tadi, apa yang bisa dibantu oleh ChatGPT? Nih, pertama, memahami prinsip dan konsep penelitian ini bisa dibantu enggak oleh ChatGPT? Bisa. Jadi memahami metodologi penelitian, ChatGPT itu sekarang membantu saya. Saya dulu harus ngos-ngosan jelasin ke mahasiswa ya. Research question itu apa, identifikasi masalah penelitian itu apa, cara menulis latar belakang masalah penelitian itu apa, jenis penelitian itu apa, pendekatan penelitian itu apa, gitu ya. Bahkan kadang mahasiswa saya nggak terlalu percaya dengan saya, gitu ya. Meskipun saya basisnya dari buku teks. Karena ChatGPT itu korpusnya buku teks sangat dominan, ketika kita mempertanyakan, loh lihatnya, saya coba tanya nih, seandainya Anda adalah seorang guru besar, ini tips, ini cara supaya nanti dia jawabnya itu serius. Seandainya Anda diminta menjelaskan untuk anak-anak, loh itu nanti ada di sana jawabannya lebih ringan daripada kita ini. Tapi kalau kita tulis, seandainya Anda adalah seorang ahli guru besar senior, loh ini saya pengen dapat penjelasan yang detail, komprehensif, dan saintifik. Jelaskan dengan detail dan komprehensif tentang metodologi penelitian. Nah, dia nanti jelaskan. Untuk urusan yang basisnya dari buku teks secara umum, akurat. Cara melakukan penelitian, akurat. Ketika saya mau menanyakan lagi, pendekatan dan metode penelitian yang biasa dilakukan peneliti, dia jelaskan persis seperti buku teks menjelaskan. Bahkan saya kasih, beserta sumber referensinya. Saya minta seperti itu ya. Pendekatan penelitian itu ada 2, kualitatif, kuantitatif. Sudah benar nih. Nanti ditambahin lagi. Ada yang mix method. Benar, sesuai dengan buku teks. Dan kemudian ketika saya tanya lagi, pendekatan dan metode, dia jelaskan lagi kuantitatif, kualitatif, mix method, metode penelitian itu survei, case study, eksperimen, ini persis seperti apa yang ada di buku teks. Gitu kan? Ini kalau kita lihat dari bukunya Dawson, bukunya Benson, buku-buku teks tentang riset metodologi, benar-benar jelasin. Pendekatan itu kualitatif, kuantitatif, metode itu 4, action, eksperimen, case study, sama survei. Ini nanti ada di YouTube saya juga ya, saya jelaskan. Jadi pertanyaan sifatnya itu mutawatir kalau dalam ilmu hadis ya. Dirawikan banyak orang di buku teks, dan semua pola penjelasannya seperti itu, biasanya ChatGPT ini akurat, karena ChatGPT itu akurasinya di pola, bukan di data. Makanya begitu banyak ketemu kayak gitu, dia pasti relatif lebih akurat. Gitu. Tapi kalau sekali lagi, pertanyaannya, siapa Romi, siap enggak gitu ya, karena memang penjelasan tentang saya enggak banyak ada di berbagai tempat, enggak mutawatir gitu ya. Efeknya apa? Dia berusaha untuk membuat dari polanya, dia mengenerasi kalimat, seperti itu nanti. Lihat, memahami detail setiap elemen dalam metodologi penelitian. Jadi, apa yang disebut contribution to knowledge, apa yang disebut rumusan masalah, apa yang disebut research question, itu saya bisa pertanyakan dan dijawab dengan relatifnya akurat. Mengapa selalu disebut bahwa tujuan penelitian adalah kontribusi ke pengetahuan? Apa maknanya? Nah, dia jelaskan. Tujuan utama penelitian itu memberi kontribusi baru terhadap pengetahuan. Clear banget. Ini dulu saya menjelaskan rumit ke mahasiswa banyak yang bahkan mencela saya, ini Pak Romi ajarannya sesat. Ketika saya pulang ke Indonesia 2004, pertama kali ngajar di Indonesia, saya malah bingung kenapa orang Indonesia hobinya bikin aplikasi gitu ya, orang komputernya. Sampai sarjana komputer itu apapun prodinya, mau sistem komputer, mau teknik informatika, mau sistem informasi gitu ya, ujungnya membuat aplikasi. Kan ini keanehan ya, padahal membuat aplikasi itu bukan penelitian kan gitu ya, itu testbed, tempat kita menguji hasil penelitian. Nah, ini saya dibantu jelasin oleh si ChatGPT. Ketika saya ngomong kontribusi ke pengetahuan sama novel itu apa? Loh, dia jelaskan nanti, gitu, bahwa itu sebenarnya hal yang sama, meskipun makna secara gedenya berbeda, tapi sebenarnya konsepnya sama, similar gitu ya. Contoh rumusan masalah, ini juga termasuk saya gelisah ketika orang Indonesia membuat research question atau rumusan masalah itu bagaimana cara ya Bapak istilahnya. Padahal dosen itu nyebut di buku teks ya. Anda bisa membuat rumusan masalah penelitian gitu ya atau research question itu dengan bagaimana peningkatan akurasi, bagaimana penurunan cost, bagaimana gitu ya. Jadi how much boleh, how does boleh, but not how to. Nggak boleh bagaimana cara. Nah, orang Indonesia semuanya bagaimana cara. Lihat skripsi Anda, tesis Anda. Bagaimana cara mengembangkan, loh, bagaimana cara padahal bukan itu gitu ya. Lihat nih, rumusan masalah yang benar. Bagaimana meningkatkan akurasi, bagaimana meningkatkan kualitas, dan seterusnya. Jadi ChatGPT itu sekarang bantu saya menjelaskan ke mahasiswa mana yang sebenarnya sesuai dengan buku teks gitu ya, atau jumhur ulama yang ada di buku-buku gitu ya. Saya nggak perlu bingung lagi, saya tanya. Kalau nggak percaya, lihat di ChatGPT aja gitu ya. Nah, tentukan bidang sama topik. Bisa nggak dibantu ChatGPT? Sangat bisa. Saya tinggal pertanyakan aja, bidang komputer science itu apa aja sih? Nah, dia jelaskan nanti. Oh, ini. Makanya kenapa kok ada prodi ilmu komputer, ada prodi sistem informasi, karena itu memang
cabang mengikuti IEEE Computing Curricula. IEEE Computing Curricula. Nah, terus kemudian disiplin ilmu computing tadi, itu bidang ilmunya apa saja? Loh, nanti muncul di bawah ini. Ketika saya tanya, topik-topik penelitian apa saja yang sedang tren di bidang software engineering, beserta paper, dan saya pengen papernya terindeks WOS dan Scopus, dan paper harus dipublikasikan 5 tahun terakhir, dan punya JIF sama SJR tinggi. Jadi Scopus itu punya Simago Journal Rank, kalau WOS itu punya Journal Impact Factor ya, algoritmanya. Nah, saya pengen yang tinggi. Yang nggak tinggi nggak pengen saya ini kan. Dan kalau Bapak Ibu sekalian pengen dapat kompilasinya dalam bentuk table, tuliskan, tampilkan dalam bentuk table, gitu. Nanti bentuknya table. Ini kebetulan saya nggak pakai table supaya gampang ininya. Di sana langsung keluar penggunaan machine learning untuk software engineering, software testing dan verifikasi. Terus ini semuanya, software arsitektur, software evolution. Ini memang trending topik yang ada di bidang software engineering, dan ini saya sempat menulis tentang, termasuk ada YouTube-nya juga, Software Engineering Research Trend, yang saya ambil dari survei paper yang ada di Springer Science Direct dari tahun 2011 sampai 2020. Saya kumpulkan semuanya, kemudian saya data topik-topik penelitian yang sedang tren di bidang software engineering itu apa saja relevan. Ada beberapa yang baru muncul setelah saya regenerate ya. Jadi saya regenerate baru muncul kemudian, ya tapi secara umum relevan. ChatGPT itu bisa bantu saya menemukan atau bisa bantu kita semua menentukan bidang, bisa bantu saya menemukan topik penelitian. Dan ini relatif masih akurat. Terus topiknya mau saya pahami. Saya tanya lagi, saya akan ngambil prediksi bug dari software. Jelaskan dengan detail makna hakikat topik penelitian software defect prediction, biar saya tahu. Beserta 5 artikel review. Loh, lihat nih. Paper itu ada 2 ya, set artikel sama survei paper atau review paper kan. Saya pengen dapat yang review paper aja, biar saya nggak bingung. Karena ini satu topik saya pengen pelajari. Ini tentang apa ini? Dari sana kelihatan, dia langsung ngasih jawaban. Nah, dia akan memberi jawaban sebagai ahli dan guru besar. Loh, itu dia. Maknanya dia akan menjawab ini dengan serius. Beberapa paper-paper ada di sini. Loh, lihat nih. Dan relevan. Karena apa? Tim Menzies, ini termasuk yang legend di dunia software defect prediction. Ada beberapa yang nggak akurat betul, gitu ya, tapi secara umum akurat. Nanti kalau pengen ini kayak tadi, tampilkan dalam bentuk table, jadi DOI-nya atau DOI-nya kita keluarkan, DOI itu kayak URL dari paper ya, jadi nanti kita klik, gitu ya, nanti kita tinggal download kalau di kampusnya langganan Science Direct atau Springer ya pakai itu. Kalau enggak nanti ikuti YouTube saya yang tentang 8 tahapan penelitian, saya jelaskan ya. Kita bisa pakai Shadow Library nanti. Mengidentifikasi jurnal terindeks WOS atau Scopus yang banyak mempublikasikan paper dengan topik penelitian kita. Loh, saya tanya lagi. Topik saya sekarang sudah Software Defect Prediction. Jurnal terindeks WOS dan Scopus dengan JIF SJR tinggi apa saja yang banyak mempublikasikan paper-paper. Nah, lihat nih. Saya nyari jurnalnya. Jadi supaya saya nanti paham kira-kira kalau saya nyari paper yang diterbitkan di jurnal apa. Oh, ternyata lihat IEEE Transaction on Software Engineering, Empirical Software Engineering, Information Software Technology. Ini saya hampir semuanya jadi reviewer di sini ya. Dan saya cari lagi nih. Jadi kalau kita pengen hanya 15, tulis aja 15 jurnal terindeks WOS Scopus bla bla bla, nanti muncul kayak gini. Dan ini saya kebetulan kan membuat systematic literature review tentang software defect prediction. Saya lakukan 2 minggu sampai 1 bulan. Saya kumpulkan ratusan paper gitu ya, sampai saya berhasil menemukan RQ saya yang pertama itu saya cari jurnal apa saja yang memuat topik software defect prediction relevan. Jadi tingkat akurasinya lebih dari 80% ini gitu ya. Jadi apa yang dia tulis itu benar-benar sama dengan apa yang saya hasilkan. Padahal ini 30 detik, saya melakukan ini 2 minggu sampai 1 bulan. Ini yang saya sebut ChatGPT itu datang nggak bisa kita tolak. Tapi kita nggak bisa pakai sembrono. Dalam arti, oh apa adanya saya percaya. Nah, ada beberapa hal yang makanya di depan tadi saya jelaskan dulu. Apa yang bisa dipakai dan apa yang tidak. Kalau kayak gini masih bisa. Ada yang meleset nggak? Ada. Ya ada yang meleset. Nanti kita tinggal cek aja. Paper tadi kok saya lihat DOI-nya nggak, ya mungkin halusinasi tadi. Ada beberapa yang halusinasi gitu ya. Ini relevan, masih akurat. Ini nanti kalau pengen lihat YouTube saya yang tentang systematic literature review ya, saya jelaskan SLR yang saya lakukan di topik software defect prediction. Nah, penentuan search string dan sumber pencarian sehingga hasil pencarian lebih akurat. Saya pengen nyari nih, saya tanya dia, bidang saya software engineering, topik saya software defect prediction. Jelaskan search string apa yang harus saya lakukan untuk mencari paper. Loh, nanti dia jelasin search stringnya. Dan kira-kira database apa yang sebaiknya saya pakai. Keluar. Bahkan di generasi yang berikutnya, itu dia tampilkan benar-benar boolean logiknya dia keluarkan. Jadi dengan ini, saya tinggal masukkan ke Scopus atau ke Science Direct. Cara yang sedikit berbeda di tiap-tiap ini, tapi secara umum sama. Saya pengen tahu peneliti yang paling produktif di software defect prediction. Saya tanya aja, nanti keluar. Dan benar. Tim Menzies, Lionel Bryan, Martin Shepard, ini memang legendary di bidang software defect
prediction. Dan ini ketika saya melakukan systematic literature review atau saya lempar ke FOSS Viewer, jadi paper yang saya kumpulkan tentang software defect prediction saya lemparkan ke FOSS Viewer, nanti keluar. Dan ya orang-orangnya ya memang yang tadi ada di ChatGPT gitu ya. RQ saya kedua yang systematic literature review itu saya tanya influential researcher, peneliti-peneliti yang berpengaruh di software defect prediction. Yang muncul sama. Ada beberapa yang berbeda karena ini saya ambil sampai 2016 ya kalau nggak salah ya. Ada yang dimunculkan si ChatGPT itu untuk era yang 2017-2021 gitu ya. Tapi secara umum sama. Martin Shepard gitu ya, Song, Tim Menzies, ini jagoan-jagoannya sama. Tadi sudah saya sebut, pencarian paper itu sebaiknya di mana? Science Direct, hasil dari search string tadi, search string apa yang saya pakai, masukkan aja ke Science Direct, kita bisa pakai Boolean Logic-nya juga di Science Direct, terus nanti hasilnya kita download. Sekali lagi, kalau kampus Anda langganan Science Direct sama Springer ya pakai itu. Kalau enggak nanti pakai Shadow Library, ikuti materi saya di YouTube yang tentang itu ya. Nanti saya cemplungkan ke Mendeley, saya tuh bisa baca Mendeley itu bisa masuk ke tablet kita, bisa masuk ke handphone kita, gitu ya. Kita bisa baca di mana-mana nanti. Dan hasil yang saya cemplungkan ke Mendeley tadi, sekali lagi, Mendeley ini file manager untuk paper-paper gitu ya, paper manager. Tapi sebenarnya di dalamnya dia ada beberapa algoritma machine learning juga yang dipakai. Gitu. Saya malas baca paper. Saya sudah ngumpulin paper banyak, nih ada ratusan, tapi saya lagi malas baca paper. Saya pengen tahu aja paper-paper yang saya kumpulkan itu ada relasi satu dengan yang lainnya kayak gimana. FOSS Viewer dibuka, yang dari Mendeley itu kita ekspor, jadikan RIS formatnya, nanti kita import di FOSS Viewer, kita keluarkan, nanti akan keluar polanya, bahwa paper-paper yang di bidang software defect prediction itu munculnya wording-wordingnya seperti ini, atau peneliti-penelitinya kayak tadi. Ini semuanya sama ya, pakai FOSS Viewer ya. Connected paper, ini juga menarik. Saya searching aja di sini, software defect prediction, saya build a graph. Dia bisa mengeluarkan kita paper-paper mirip seperti ini, karena dia ada di bibliometric analysis juga ya ini ya. Nanti akan keluar kira-kira penelitinya siapa saja, papernya apa saja gitu ya, yang ada di sana gitu ya. Loh, nanti kelihatan di sini hubungan-hubungannya. Bisa pakai connected paper, bisa pakai FOSS Viewer. Tapi kalau pengen visualisasinya bagus, pakai FOSS Viewer gitu ya. Text summarization, ChatGPT bisa bantu kita. Saya lagi nggak pengen baca papernya si Li Wangzhang, an effective software defect prediction method using deep residual network, bla bla bla. Ini yang terbit di sini. Saya udah download, tapi saya malas baca gitu ya. Saya minta dia merangkumkan. Dia rangkumkan dengan sangat komprehensif. Dan boleh dipilih bahasanya. Kalau kita tanyanya pakai bahasa Indonesia, otomatis dia akan menyajikan kita bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngomong rangkumkan dalam bahasa Inggris ya, dia otomatis akan merangkumkan dalam bahasa Inggris. Dan ini text summarization ya. Ini hal yang biasa, penelitiannya juga sudah lama kita lakukan sejak zaman dulu gitu ya. Nah, rangkum dengan bahasa yang mudah. Papernya Fast Funny. Saya bahkan nggak ngupload ke dia. Dia bisa nyari paper Fast Funny, kemudian merangkumkan ke saya dengan sangat-sangat indah, to the point. Gitu ya. Lihat nih, bahwa research gap yang dikejar Fast Funny. Tadinya orang pakai recurrent neural network sama convolution neural network, tapi ini nggak efisien. Ya efektif, tapi nggak efisien. Akhirnya apa? Ya orang butuh energi. Model transformer, dia memanfaatkan mekanisme attention, kemampuan untuk memberi bobot pada setiap input. Efeknya apa? Sebenarnya ini masuknya ke attribute selection kan gitu ya, transformer itu ya. Dengan itu, transformer ini bisa menggantikan si RNN atau CNN tadi dengan lebih efisien, bla bla bla. Nah, dia tulis, dirangkumkan. Enak, kita nggak perlu ini. Saya pengen tahu topik saya yang software defect prediction ini, kalau ada paper baru keluar, apa saja gitu ya, kita akan dikirimi paper-paper apa yang terakhir-terakhir ini sedang keluar gitu ya. Jadi kalau dari IEEE Transaction Software Engineering tiba-tiba muncul tentang paper yang ada di topik, dia akan memberikan kita info. Ini lumayan, install aja Researcher Apps. Mekanisme machine learning dipakai di dalamnya, cuman nggak terlalu kelihatan signifikan. Dia juga pakai beberapa tentang text processing juga. Nah, itu yang tadi, penentuan bidang, penentuan topik. Sekarang di topik itu, research gap apa yang dikejar? Loh, gitu lihat nih. Jadi pencarian state of the art problems dari topik penelitian. Lihat. Jelaskan masalah-masalah penelitian yang sering diangkat pada topik software defect prediction. Saya pengen riset tentang software defect prediction nih. Saya sudah baca paper banyak. Tapi sebenarnya orang-orang ini paper-paper ini ngambil masalah penelitian yang di mananya muncul seleksi fiturnya atau seleksi atributnya. Terus kemudian menangani dataset yang tidak seimbang, menangani heterogenitas datanya, missing dataset yang hilang. Ini masalah-masalah yang atau mengevaluasi kinerja model mengkomparasi. Saya tanya lagi, jawabannya juga sama. Bahkan saya minta, tolong dong dikasih landasan masalah penelitian apa yang sering diangkat,
tolong referensi artikelnya. Nanti dimunculkan di bawahnya, lihat nih. Jadi siapa yang ngurusi fitur seleksi, siapa yang ngurusi imbalance. Nah, dari sini itu saya bisa menentukan. Kalau gitu saya pengen ngambil tentang imbalance dataset. Jadi saya tahu software defect prediction, saya akan ngurusi imbalance dataset. Saya sudah dapat yang poin keempat ini. Orang-orang menangani masalah imbalance tadi dengan cara apa? Loh, lihat nih. Saya ingin fokus ke masalah utama fitur seleksi dan ketidakseimbangan data atau class imbalance. Dua ini. Bisa jelaskan state of the art method dari para peneliti 5 tahun terakhir untuk mengatasi masalah dua tersebut, dikeluarkan, oversampling, undersampling. Jadi saya tahu state of the art method untuk nangani masalah-masalah yang ada, yang saya pilih. Jadi saya bisa konsentrasi. Software defect prediction itu tadinya di dunia ini ada 10 juta paper misalkan, yang ngambil tentang feature selection sama class imbalance, itu ternyata hanya 3.000 paper. Saya langsung rangkum, berarti sedikit banget gitu ya. Lah, dari 3.000 paper itu ternyata yang benar-benar relevan dengan penelitian saya hanya sekitar 200 paper. Nah, saya bisa rangkumkan, bisa kecilkan, jadi saya nggak perlu kesana-kesini baca beraneka ragam. Dan ini sesuai. Jadi yang dari systematic literature review yang tadi saya lakukan itu, ada RQ ke-8. Orang-orang mengimprove dengan cara apa? Loh, lihat sama. Feature selection, ensemble learning itu untuk menangani masalah imbalance tadi ya. Loh, saya lakukan 2 minggu sampai 1 bulan, mengumpulkan ratusan paper, memfilter, menulis, itu ternyata kalau kita dibantu ChatGPT di era sekarang, itu bisa dalam 1-2 menit bisa keluar gitu ya. Tinggal saya lebih cepat. Makanya sekali lagi bahwa ChatGPT itu bantu kita mempercepat proses kita melakukan penelitian. Ini nggak perlu ngos-ngosan kayak dulu. Dan saya juga agak kaget nih, ternyata kita bisa menentukan research gap dan masalah penelitian. Saya ingin konsentrasi ke fitur seleksi sama ketidakseimbangan kelas. Tadi sudah ya, masalah utamanya saya ambil. Dari state of the art methods dari peneliti 5 tahun terakhir, apakah Anda bisa mencarikan saya riset gap yang bisa saya ambil untuk disertasi saya misalkan. Dia berikan saya riset gap-nya sama literatur review yang ada di bawah. Jadi kita itu bahkan riset gap aja bisa milih. Riset gap-nya saya bisa milih. Ini yang agak di luar dugaan saya. Riset gap-nya kayak gini gitu ya. Coba pakai deep learning. Jadi dia kayak pembimbing saya yang ngasih ide ke saya. Kayaknya orang-orang pada punya masalah di sini deh, gitu ya. Kayak tadi Faswani tadi. Riset gap-nya dia riset lama, terus kemudian dia ternyata masalah sekarang itu efisiensi misalkan gitu. Kata akan jadi atribut hasil dari tokenisasi, atribut kalau triliunan, padahal algoritma itu perkalian matriks antara baris sama kolom itu akan jadi lama banget, nggak efisien. Nah, riset gap bahkan saya bisa dapat ide dengan dibantu oleh si ChatGPT. Saya sudah dapat gap nih, saya putuskan, kemudian saya baca paper. Saya minta ChatGPT itu untuk memberi saya clue. Dari riset gap yang saya dapatkan, itu kira-kira menurut Anda apa yang harus saya perbaiki? Loh, gitu ya. Kontribusi kepengetahuan itu bisa saya tanyakan ke si ChatGPT itu, supaya dia bisa ngasih saya ancar-ancar. Kira-kira sebaiknya saya kemana? Loh, gitu kan. Loh, lihat nih. Anda adalah ahli peneliti senior di topik software defect prediction, khususnya menangani masalah ketidakseimbangan data. Apakah Anda bisa membantu saya membuat propose method untuk memperbaiki? Loh, gitu. Saya itu pengen mengimprove kerjaannya Li Wang sama Zhang ini. Nah, saya pengen si ChatGPT ini bantu saya. Kira-kira ditangani dengan, loh, dia membuat nih. Selanjutnya saya merekomendasikan, saya menyarankan Anda juga untuk pakai. Dan ini relevan. Paper-paper banyak memuat tentang itu. Termasuk seperti ini. Anda pakai undersampling gitu ya. Di sininya Anda pakai undersampling, di sininya dan seterusnya. Jadi bahkan kita itu bisa menanyakan ke si ChatGPT, kira-kira kalau kayak si Wang ini kan masalahnya kayak gini nih. Saya sudah ambil nih punyanya si Wang ini dan saya pengen mengenerasi apa yang dilakukan si Wang tapi memperbaiki. Saya tanyakan aja ChatGPT, kira-kira ini bisa diperbaiki dengan apa, dia nanti ngasih rekomendasi. Nggak semuanya 100% akurat, tapi secara umum ide-ide dia dari pola-pola paper-paper yang ada tentang kontribusi kepengetahuan, dia akan sarikan ke kita. Judul, bisa dibantu nggak? Bisa. Bantu saya membuat alternatif judul bahasa Inggris yang baik untuk penelitian dengan topik software defect prediction. Saya jelaskan aja penelitian saya. Pada penelitian saya berhasil memperbaiki algoritma genetika untuk feature selection pada software defect prediction. Dia kasih judul-judul beraneka ragam. Saya teringat ketika saya kemudian nulis paper, itu judul saya ada beberapa yang memang mirip dengan apa yang dia sajikan. Dari jutaan paper, si ChatGPT itu membuat pola, kira-kira judul itu untuk penelitian yang kayak gini tuh kayak gimana. Nah, yang kayak gini ini kan pola ya. Si ChatGPT unggul ketika dia ini. Nah, terus kemudian teach me, saya bilang gitu. Gimana cara membuat abstrak untuk disertasi saya, judulnya adalah kayak gini. Nanti dia buatkan kita abstraknya. Tahapan abstraknya dia jelaskan, kemudian contoh dari abstraknya dia sajikan ke kita. Kita tinggal lengkapi aja di dalamnya. Judul, bahkan abstrak, itu bisa kita. Karena dianggapnya
dia kayak mensummarize teks ya. Saya bingung nih, kira-kira sistematika penulisan seperti apa yang sebaiknya saya pakai. Tanya aja ke sistematika penulisan seperti apa yang sebaiknya saya gunakan dalam disertasi saya, dia jelaskan. Pertanyaan kayak gini ini dijawabnya pasti akurat, karena apa? Di semua buku teks, semua paper, semua tesis dan disertasi yang jadi korpusnya si ChatGPT, polanya sama. Yang kayak gitu itu dia pasti akurat. Hampir sama, saya regenerasi ya hampir sama. Dan ini sesuai. Kalau ini, sistematika penulisan seperti apa yang sebaiknya saya gunakan dalam paper yang akan saya terbitkan di jurnal Information Software Technology. Nanti dia akan mencari rata-rata paper-paper yang ada di IST, di Science Direct itu, polanya kayak gimana. Nanti dia sajikan ke kita. Pokok pikiran, saya kok bingung ya, saya harus nulis apa? Ini nyebelin banget nih ChatGPT ini. Jadi, penelitian saya tentang penggunaan algoritma genetika yang saya buat hybrid dengan algoritma baking dan boosting untuk software defect prediction. Tuliskan pokok pikiran bab 1 pendahuluan. Dia bantu kita nih, latar belakang sebaiknya kayak gini, terus kemudian ini tujuan, terus kemudian caramu gimana, gitu ya. Dia tuliskan ke kita. Bahkan contoh latar belakangnya, loh. Buatin saya bab 1 yang lengkap dan komprehensif dong. Dia tuliskan ke kita bagaimana cara membuat bab 1. Nah, ini nanti nggak terus apa adanya, ini saya pakai, saya cemplungkan. Enggak. Soalnya nanti, Bapak Ibu sekalian, ChatGPT itu ada ChatGPT Zero yang bisa mendeteksi apakah ini karya manusia atau mesin. Jadi kalau dulu itu kita pakai Turnitin untuk mendeteksi plagiarisme. Tapi ini kalau kita masukkan Turnitin, no plagiarism, pasti hanya 8%, 9%. Gitu, nggak ada plagiarisme karena apa? ChatGPT itu mengenerasi kalimat dari pola pengetahuan. Makanya dia unik secara kalimat yang dihasilkan. Gitu, karena pola language modelnya yang dia punya ya, gitu. Makanya kalau kita masukkan Turnitin, dia pasti plagiarismenya rendah. Tapi kalau kita masukkan ke ChatGPT Zero, dia akan mendeteksi ini karya mesin atau karya manusia. Gitu. Tapi nanti ada cara ini ya. Makanya dapat nih, nggak terus kopas kita masukkan, enggak ya, kita tinggal perbaiki aja. Penulisan ilmiah secara menyeluruh, loh bisa. Lihat nih, mulai dari background, riset problem, dan seterusnya, dia bisa bantu kita. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak relevan. Makanya dengan transformer ala Vasvani, kita nggak relevan lagi ngomongin mesin translasi. Karena apa? Ya ini cuma masalah encoder-decodernya tadi yang bekerja, dan dia nggak peduli. Selama dia support banyak bahasa, ya dia akan menerjemahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita pengen pakai bahasa Inggris, ya dia akan tuliskan bahasa Inggris. Kalau saya sebut, tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia, dia akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dari depan, background sampai kemudian summary, dia bisa ini. Karena saya tadi dapat nih, saya lagi nulis, saya nggak dapat dari ChatGPT, saya lagi nulis, saya pengen tata bahasa kita benar, pakai Grammarly. Itu bisa mendeteksi grammar kita benar atau enggak. Ini AI powered apps Grammarly itu ya, yang bisa memperbaiki tata bahasa kita. Gimana dengan Quillbot? Ini menarik nih. Kalau ChatGPT itu apa adanya saya masukkan ke paper, saya nulis, terus kemudian saya publish. Sekarang para publisher itu mengecek ke ChatGPT Zero. Dia akan mendeteksi apakah ini itu di karya manusia atau karya mesin. Kita hasil dari ChatGPT itu kalau pengen selamat, nggak dideteksi mesin, itu kita masukkan ke Quillbot aja. Quillbot itu bisa memparafrase kalimat yang digenerasi oleh si ChatGPT tadi. Parafrase itu bahwa yang tadinya pasif dibuat aktif, yang tadinya aktif dibuat pasif, kayak gitu ya. Sinonim dia cari gitu ya, dan seterusnya. Makanya ini diubah ke sini. Nah, ini nanti bahwa kalau kita cemplungkan ke ChatGPT Zero, dia sebenarnya sudah free, bukan mesin lagi gitu ya. Sitasi penyusunan daftar pustaka dengan Mendeley ini nanti saya bahas di teknik menulis paper ya. Ini sudah saya bahas bahwa sebenarnya pengolahan paper, penulisan paper itu bisa kita lakukan termasuk daftar isi, daftar gambar, sampai ke daftar referensi, itu nggak pakai manual ya, semuanya bisa otomatis, nanti cek di pembahasan tentang itu. Terus kemudian saya pengen publikasi nih hasil tulisan saya ke jurnal. Saya pengen tahu gimana cara penilaiannya. Nah, faktor indikator review jurnal terindeks itu nanti dilihat di sini bisa, nanti dikeluarkan. Bahkan bisa spesifik. Saya pengen tahu dong, information software teknologi itu parameter untuk mereviewnya kayak gimana. Jadi saya bisa nyiapkan paper saya supaya nilainya bagus. Itu tadi yang do, dan do. Yang boleh, dan bisa kita lakukan. Ya nggak boleh. Menganggap jawaban ChatGPT itu punya akurasi tinggi. Padahal pengetahuan ini sifatnya nggak mutawatir tadi, nggak dirawikan banyak orang. Bukan buku teks yang semuanya ngomongin sama, polanya sama. Seandainya Anda adalah seorang analis profil tokoh, jelaskan dengan lengkap dan komprehensif siapa Romy Satriwahono. Dia jelaskan, kadang benar, oh ini CEO Brandmatics, tapi lahir di Purwokerto, 74-nya benar, tapi lahirnya di Purwokerto. Ini sudah dia sebut saya sarjana teknik elektro dari UGM. Gara-gara saya nulis bahwa saya advisory board di UGM. Pola itu disangka saya
lulusan di sana gitu ya. Nanti kalau kita lihatnya di Wikipedia atau di blog saya itu saya tulis saya dapat penghargaan bla bla bla. Pola penulisannya benar, dapat penghargaan bla bla bla, tapi penghargaannya salah loh gitu nanti. Seperti tadi disebut dua, masalah utama dari AI powered apps itu AI hallucination, kayak gini nih halusinasi. Polanya mengikuti pola-pola yang ada di Wikipedia, pola-pola yang ada di profil-profil, tapi isi yang ada di dalamnya itu kadang agak meleset nih AI hallucination. Ini yang kita perlu agak pelan-pelan. Tapi kalau yang kita cari itu sifatnya perawinya banyak. Oh, ada banyak buku teks yang menulis tentang itu. Pertanyaan saya itu tentang pola kayak tadi. Orang nulis paper itu kayak gimana sih caranya? Nah, itu pola pengetahuan kan gitu. Itu pasti dia akan akurat. Tapi kalau yang kayak gini dia enggak. Mengambil kalimat ini juga nggak boleh ya. Mengambil kalimat yang digenerasi oleh ChatGPT misalkan untuk tulisan ilmiah tanpa parafrase ulang. Jadi kita harus memparafrase yang negatif dijadikan positif, kita lihat sinonimnya, kita ubah, dan seterusnya. Nggak pengen capek, ya sudah, kita pakai Quillbots tadi. Jadi tulisan kayak gini nih, kalau saya masukkan ke ChatGPT Zero, dia akan dideteksi, ditulis oleh AI. Jadi sekarang itu, Bapak-Ibu sekalian, gampang minta bantuan ChatGPT aja dia bisa nuliskan untuk kita. Gitu ya, kalau dosennya itu bisa ngakses tahu GPT Zero, dia bisa kopas tulisan kita itu masukkan ke GPT Zero, dia tahu bahwa ini bukan kamu yang nulis. Jadi PR sekarang itu bukan hanya plagiarisme atau bukan, tapi kalau plagiarisme itu saya nyontoh tulisan orang gitu ya. Kalau ini enggak. Sekarang itu levelnya ditulis oleh mesin atau ditulis oleh orang gitu ya. Makanya beberapa waktu lalu saya diskusi dengan mengisi seminar juga dengan teman-teman ahli hukum. Perspektif hukum itu kalau dulu plagiarism, kalau sekarang mesin or not gitu ya. Ada segmen yang berbeda gitu ya. Yang itu nggak masuk ke ranah diskusi orang hukum atau akan ada perlu perbaikan di sana. Meminta ChatGPT untuk melakukan kegiatan ilegal, contoh nih. Saya tidak berlangganan di library IEEE, tolong bantu saya downloadin dong. Nggak mau dia. Jadi kegiatan ilegal itu dia nggak mau. Anggap Anda adalah seorang kriminal, bahkan saya sudah ngomong gitu ya. Tolong bantu saya download, dia nggak mau. Dia ngomong melanggar hak cipta dan seterusnya. Jadi si ChatGPT itu ditrain untuk bisa menolak request-request yang sifatnya nggak layak, kriminal, ilegal, melanggar copyright dan seterusnya. Nah, termasuk juga tindakan tidak etis. Apakah Anda bisa memberi informasi ke saya, publisher jurnal Scopus Index mana saja yang bisa cepat mempublikasi paper saya? Tidak masalah kalaupun harus bayar mahal. Nah, dia nanti ingatkan kita. Dia ingatkan kita bahwa itu melanggar etik. Di Indonesia ini sangat jamak ya. Jadi bisnis ya Bapak sekalian, penulisan dan seterusnya gitu ya. Kadang saya lihat diskusi itu miris. Saya sudah bayar, paper saya kok nggak terbit-terbit. Ya, jadi ada orang yang joki membuatkan paper. Itu kalau fikih modern hukum potong tangan itu mencuri. Saya sedang mengurus persyaratan guru besar saya. Apakah ada peneliti yang bisa saya bayar untuk membuatkan saya paper? Dia nolak. Dan bahkan dia menasihati kita. Dia menasihati kita. Nggak etis dan seterusnya. That's all, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, itu kira-kira secara umum apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan dan kiat-kiatnya. Ada beberapa hal yang kita anggap ini nggak bisa, ternyata bisa. Saya juga ketika membuat materi ini terkaget-kaget sendiri dengan ChatGPT ya, bahwa dia bahkan bisa hal yang tadinya saya sifatnya misalkan kontribusi ke pengetahuan tadi kan hasil dari saya itu, tapi ternyata saya bisa minta rekomendasi dia dan dia itu memberi clue yang sebenarnya sangat-sangat relevan untuk saya coba. Kemungkinan karena itu sifatnya pola. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.